Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dalam ini saya mencoba untuk memberikan penjelasan sedikit tentang beberapa materi terkait dengan manajemen layanan sekolah dan apa kaitannya dengan pembelajaran yang bermutu. Izinkan saya menampilkan beberapa slide yang mudah-mudahan di dalam kegiatan pagi ini dapat memberikan pencerahan dan juga dapat memberikan kebaikan buat kita semua. Tentunya harapan ini bisa didapat ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertamanya saya ingin sekali memberikan sedikit ya penjelasan, kemudian apa yang sekiranya memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya. Tema kali ini adalah bagaimana manajemen pengelolaan kelas ya, mampu membangun semangat ya dalam pembelajaran yang bermutu. Tentunya kalau kita kaitkan dengan kegiatan sehari-hari di kelas, ada kaitan antara manajemen pengelolaan kelas dengan pembelajaran yang bermutu. Jadi ada dampak ketika manajemen pengelolaan kelas itu dikelola dengan baik, maka automatically pembelajaran akan semakin baik. Pembelajaran akan semakin bermutu. Kita lanjut. Ini introduction terkait dengan pengalaman saya. Ya. Tentunya teman-teman nanti bisa melihat materi ini. Nah, kita melihat sebenarnya apa sih yang ingin didapat daripada eh, pembelajaran manajemen pengelolaan kelas yang berdampak kepada pembelajaran. Nah, sebelum itu kita flashback dahulu realita pembelajaran yang berkualitas di Indonesia, kita komparasikan dengan kualitas pendidikan di dunia. Indonesia mengalami kenaikan dalam peringkat global dibandingkan tahun 2018. Hal ini tentunya disebabkan banyak berbagai inisiasi terkait dengan sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka. Walaupun kita ketahui pada pemerintahan baru ini ada kemungkinan penyesuaian dan memberikan pengkayaan setelah kurikulum Merdeka nanti. Nah, dari berbagai program mitigasi dampak pandemi salah satunya, kemudian kesenjangan dalam hasil belajar dibandingkan dengan negara-negara OECD ya. Kita bisa lihat di sini gambar bahwa untuk matematika ya, yang biru itu Indonesia, warna hijau itu adalah data OECD secara rata-rata, kemudian yang warnanya bata itu, merah bata ini adalah top countries. Jadi contohnya ya mungkin ini negara-negara yang memang salah satunya tingkat kemajuan dan teknologi setelah pendidikannya jauh di atas kita. Di bidang matematik kita berada di posisi 366. Sementara negara-negara OECD rata-rata 472. Even di level yang tertinggi di beberapa negara yang sudah mapan itu rata-rata 575, di atas 500. Jadi ada gap ya, ada gap.
Kemudian selain matematik tadi, eh, membaca ya dan sains juga hampir sama. Ya, jadi ada gap antara Indonesia dengan OECD dan antara OECD atau antara Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju. Nah, keprihatinan atau realita inilah yang menjadi concern daripada materi ini. Diharapkan teman-teman mampu ya dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mempelajari visi dan misi dan seterusnya, kami akan melangkah ke belakang. Kami ingin menjelaskan sedikit tentang di sini ada semacam eh, gambar di mana SDM unggul Indonesia Maju ini bisa diterapkan atau menjadi riset ketika manajemen pengelolaan sekolah menjadi baik dan tentunya pembelajaran akan berkualitas. Apabila menurut saya yang pertama adalah kita fokus kepada tujuan. Tujuan itu seperti apa? Tujuan itu tentunya ada di dalam visi dan misi. Nah, nanti kita kupas ya satu persatu. Nah, yang kedua, syarat daripada manajemen pengelolaan sekolah yang baik atau pembelajaran yang berkualitas, maka setiap lembaga atau individu itu dia harus mampu mandiri. Mandiri itu dapat dilakukan melalui satu pembiasaan dan yang kedua terus-menerus melakukan refleksi. Dan yang ketiga adalah adanya tantangan. Jadi bagaimana membangun semangat dalam pengelolaan manajemen sekolah dan pembelajaran yang berkualitas menurut saya adalah 3 poin ini harus dijabarkan, harus berjalan seiringan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama, kita harus memiliki visi yang jelas, di mana visi yang jelas itu dapat tertuang atau tujuan ya tadi tertuang dalam visi yang jelas. Harus memiliki visi yang jelas, di mana visi yang jelas itu memiliki tujuan, paham tujuan pendidikan, kemudian secara keseluruhan membantu anak-anak berkembang secara holistik. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan tadi selain visi, maka harus unik sekolah itu. Jadi, selain tujuan, maka sekolah atau lembaga harus mempunyai keunikan. Setiap sekolah mempunyai identifikasi dan keunikan sendiri dan karakteristik sendiri untuk membangun visi yang tadi sudah disebutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kebutuhan anak. Perhatikan apa-apa saja kebutuhan anak, minat anak ini potensi sebenarnya untuk bagaimana visi yang sudah ditetapkan itu mampu dijalankan dan berpusat kepada mereka. Nah, yang kedua adalah bagaimana menentukan suatu manajemen sekolah yang baik atau yang efektif. Yang pertama tentunya setiap lembaga atau individu harus mempunyai perencanaan. Apa itu yang direncanakan? Rencanakan kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah secara terstruktur. Kemudian buatlah rencana pembelajaran yang menarik dan kreatif. Dan yang ketiga, tetapkan target. Jadi perencanaan itu tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi buatlah rencana pembelajaran yang semenarik mungkin apabila ingin tercapai atau ingin efektif. Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini. Nah, selain menerapkan perencanaan, tetapkan targetnya dan evaluasi secara berkala. Nah, yang kedua adalah diperlukan manajemen sekolah yang efektif dengan suatu pengorganisasian. Organisasi akan tumbuh ya dan mempunyai perspektif yang strategis apabila tenaga pengajarnya itu efektif.
kemudian mampu mendelegasikan tugas dan tanggung jawab terhadap setiap staf. Dan yang terakhir, membangun komunikasi yang baik dan transparan. Jadi dalam organisasi itu tidak hanya tenaga pengajar atau tenaganya saja yang difikirkan, tetapi bagaimana setiap orang itu mampu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan tidak hanya fungsi dan tugasnya masing-masing, tetapi masing-masing antar individu itu mampu berkomunikasi dengan baik. Tidak hanya baik, tetapi transparan. Yang terakhir, manajemen sekolah yang efektif adalah pelaksanaan dan pengendalian. Jadi adanya pelaksanaan dan adanya juga pengendalian. Jadi tidak hanya perencanaan dan pengorganisasian saja, tetapi harus ada pelaksanaan dan pengendalian. Pantau dan evaluasi secara terus-menerus setiap proses pembelajaran dan dalam manajemen sekolah. Dan tentukan identifikasi masalahnya. Jadi dalam pelaksanaan itu ketika mengalami suatu kendala atau tantangan harus ada identifikasi dan tidak hanya mengidentifikasi suatu masalah ya harus juga dilakukan percepatan solusi. Dan yang terakhir tentunya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan di sekolah. Nah, ini adalah cara Jitu untuk membuat manajemen sekolah itu efektif. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan pembelajarannya bermutu. Nah, bagaimana untuk menjadi pembelajaran itu bermutu dalam lingkungan kelas? Yang pertama, pembelajaran itu harus aktif. Jadi, lihat anak-anak dalam kegiatan belajar yang aktif itu menyenangkan atau tidak. Dan yang terpenting tidak hanya menyenangkan, punya makna tersendiri. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Ini jika kegiatan pembelajaran anak usia dini, tentunya mau tidak mau pembelajaran itu berbasis permainan. Supaya apa? Tentunya dengan menggunakan permainan yang edukatif sebagai media pembelajaran, maka pembelajaran-pembelajaran itu akan menarik anak sehingga akan membuat efektif. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang bermutu di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, semuanya itu perlu ada penyesuaian. Tingkat permainannya sekian persen dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran itu harus bersifat inklusif. Jadi kalau ingin pembelajaran itu bermutu, maka harus bersifat inklusif. Apa itu? Yaitu tentunya pembelajaran itu menciptakan suasana belajar yang ramah dan menampung semua anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini banyak kejadian terutama di anak usia dini, banyak sekolah-sekolah yang menolak untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita semua dan tentunya ini menjadi perhatian pemerintah. Dikarenakan anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusif ini dia mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang sebayanya. Jadi sesuatu hal yang tidak etis apabila kita hanya menerima anak-anak yang normal, tetapi tidak mau menerima anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian, terutama pendidikan-pendidikan khusus. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Tantangan ini tentunya bisa dipahami karena yang pertama mungkin eh, ketidakmengetahuan atau tidak mengetahuinya pendidik bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus atau memiliki sekolah dengan pembelajaran inklusif. Nah, yang terakhir adalah terus-menerus melakukan evaluasi yang tidak hanya sekedar evaluasi tetapi bermakna dan tidak hanya bermakna tetapi pembelajaran itu harus mendalam. Nah, ini istilah eh, yang saat ini sedang tren adalah deep learning. Apa yang dimaksud dengan evaluasi bermakna dan pembelajaran yang mendalam? Tentunya evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan dan melihat kemajuan anak dan eh, melakukan perbaikan yang
terus-menerus. Nah, kita fokus sedikit dengan pembelajaran yang mendalam. Nah, bagaimana tantangan dalam mempelajari pembelajaran yang mendalam? Yang pertama tantangannya adalah ketersediaan data. Kita ketahui bahwa pembelajaran yang mendalam atau deep learning itu membutuhkan data yang akurat. Data itu digunakan atau dilengkapi untuk mengoptimalkan personalisasi pembelajaran. Jadi data-data anak-anak ketika mereka masuk, ketika mereka ada di kelas. Nah, ketika di kelas pun misalkan dibagi per kelompok, kita harus mengetahui eh, kemampuan anak-anak setiap anak itu. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa pembelajaran yang efektif adalah yang pembelajaran itu eh, mempunyai karakteristik dan pembelajaran itu kita ketahui potensinya. Nah, yang kedua adalah privasi data, di mana pendidik mampu atau memastikan kebenaran, kemudian privasi data siswa dalam proses analisis dan pengelolaan data. Yang ketiga adalah ini sangat penting keterampilan guru harus meningkat. Jadi dibutuhkan guru-guru yang terlatih dan mempunyai kemampuan memanfaatkan dan tidak hanya memanfaatkan tapi menggunakan teknologi. Nah, kemudian ini bisa digunakan dalam rangka untuk pembelajaran yang efektif. Yang terakhir, akses teknologi. Jadi, selain guru mempunyai keterampilan memanfaatkan teknologi, maka akses teknologinya pun harus baik. Jadi, dibutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai dan akses internet yang stabil. Nah, saya kira itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami akan lanjutkan sesi berikutnya atau video berikutnya mengenai manajemen kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.